Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Leni Rusmini SPD, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105164862. Pada hari ini Senin 25 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Ini KTP saya dan ini kartu ujian bukti lapor diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita untuk berdoa dulu. Silakan AM-nya untuk memimpin doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafarul Qaharul Wahabul Raja'ul Fatahul Alim Al-Qahirul Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu kalian ya. Adakah yang tidak hadir? Azmi, Anggita, Anissa, Aryan, Silvi, Dava tidak hadir, Elma, Prandika, Mila, Muhammad Rizky Nur Hadiansah, Muhammad Fikri, Muhammad Naufal, Muhammad Sehabib Akbar, Muhammad Farhan, Najla, Neng Sinta, kemana Neng Sinta? Nur Sifa, Fauziatul, Pancasila, akulah mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sebangsa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami definisi kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis kebutuhan manusia beserta dengan contohnya. Coba ya kalian untuk melihat ke proyektornya. Di sini kalian silahkan menyimak tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. kali ini Kalian sudah siap? sudah. Coba kalian perhatikan videonya, kalian nanti menyimpulkan apa yang ada di dalam video. Ya. Silahkan menjelaskan Tentang perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya. Sebelum membahas perbedaannya, kita perlu mengetahui definisi dari keinginan dan kebutuhan. Apa yang dimaksud keinginan dan kebutuhan? Sederhananya, keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk kita miliki, sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki dalam hidup. Nah, dari sini kita dapat mengetahui perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Lebih jelasnya, keinginan tidak harus dibeli, sifatnya tidak terlalu penting, butuh pertimbangan sebelum membeli dan harus diputuskan. Sedangkan kebutuhan harus dibeli, sifatnya tidak tergantikan, tanpa pertimbangan dulu dan darurat untuk kebutuhan hidup. Adapun contoh keinginan dan kebutuhan. Contoh keinginan seperti rekreasi, beli barang mewah, ataupun nonton konser idol K-pop favorit kita. Contoh kebutuhan seperti makanan pokok, rumah untuk tempat tinggal, dan baju. Nah, itu dia video penjelasanku tentang perbedaan keinginan dan kebutuhan beserta contohnya. Terima kasih telah menonton. Halo semua, di video kali ini aku akan Nah, kalian sudah memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan? Nah, menurut kalian dari penyimakan video barusan, apa bedanya kebutuhan dan keinginan? Coba, siapa yang bisa? Ayo. Nah, ayo kita simpulkan sama-sama. Berarti kebutuhan dan keinginan itu adalah sesuatu hal yang berbeda, ya. Kita harus mendahulukan dulu apa? Kebutuhan dibandingkan dengan keinginan. Ya. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi saat itu juga. Contohnya, kalau kita lapar berarti kita harus makan. Kalau kita haus berarti kita harus minum. Kalau kita sakit berarti kita harus minum obat. Kalau tidak segera dipenuhi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup seseorang. Ya. Nah, sedangkan
keinginan itu adalah yang bersifat apa tadi? Tambahan atau masih bisa ditunda, tidak harus dibeli saat itu juga. Kalau keinginan itu masih bisa ditangguhkan. Contoh, kalian nanti kalau sudah keluar sekolah, sudah dewasa, kalau sudah bekerja, keinginan kalian ingin punya motor aerob misalnya, ya, berarti itu bagus kalian punya keinginan, ya, tapi keinginannya tidak harus langsung dibeli saat itu juga. Kita masih butuh waktu, misalnya 6 tahun atau 7 tahun yang akan datang saya ingin punya motor, berarti kita harus menabung dulu, ya, untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Contoh lagi, kalian misalnya suatu saat kalau sudah dewasa, sudah bekerja, ingin memberangkatkan orang tua kalian hajian ke Mekah. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari keinginan, ya. Jadi kalian sudah paham kan bedanya kebutuhan dan keinginan? Ya. Mari kita lanjut lagi ke layar, ya. Coba perhatikan gambarnya, ya. Di sini ada gambar apa aja? Ada gambar minuman. Terus apa lagi? Ada gambar rumah. Ada gambar pakaian. Terus apa lagi? Sepatu. Ada peralatan alat tulis. Ada handphone. Ada gambar yang sedang hajian di Mekah. Terus ada gambar mobil mewah, ya. Ini adalah contoh dari kebutuhan, ya, kebutuhan hidup manusia. Kalian nanti akan belajar tentang skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Yaitu kebutuhan mana aja yang harus didahulukan, ya. Mana yang harus didahulukan? Kebutuhan pokok dulu. Masa kita mau mendahulukan kebutuhan tambahan atau kebutuhan yang lainnya? Nah, yang harus didahulukan adalah kebutuhan pokok dulu, ya, yang harus dipenuhi. Nah, di sini coba perhatikan lagi. Di sini ada gambar tentang makanan dan minuman. Yang pertama adalah ada gambar nasi dengan telur ceplok. Yang keduanya ada gambar makanan grill atau makanan yang dibakar-bakar seperti yang ada di restoran mewah. Nah, Ibu ingin menjelaskan. Nah, ketika kalian lapar, sebetulnya ketika kalian lapar cukup makan dengan nasi dan telur ceplok saja sudah membuat kalian menjadi kenyang, ya. Tetapi terkadang kebutuhan itu berubah menjadi keinginan, kebutuhannya berubah jadi keinginan. Yang asalnya lapar, kalau lapar sebetulnya makan aja telur nasi sama makanan sederhana juga sudah memenuhi kebutuhan kita. Tetapi terkadang manusia itu selalu berubah kebutuhannya menjadi keinginan. Pengennya makan makanan yang mewah, makan makanan dari restoran, ya. Coba lihat gambar yang kedua lagi. Di sini ada gambar air mineral dan minuman, ya. Contohnya lagi, contohnya ketika kalian selesai olahraga, kalian merasa apa? Haus, ya. Kalian suka merasa haus, capek. Nah, kalian sebetulnya, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia dan jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Ya, di sini ada macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan menurut intensitasnya. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kelompok 1, Ibu akan menugaskan kalian untuk menjelaskan jenis-jenis
kebutuhan manusia menurut apa? Kelompok 1 intensitasnya atau kepentingannya. Yang kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kelompok 2 nanti akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis kebutuhan manusia menurut kelompok 2 apa? Menurut sifatnya ya, menurut sifatnya. Dan kelompok 3 kalian akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis kebutuhan manusia menurut waktu penggunaannya. Dan kelompok 4 kalian akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan manusia menurut subjeknya ya. Nanti di kartonnya diberi judul ya tentang materi yang kalian bahas. Misalnya kelompok 1 jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas atau kepentingannya. Diberi judul, terus dituliskan nama anggotanya siapa aja. Ini loh. Silakan kalian berdiskusi, pahami dulu materinya. Kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan sama ibu, jangan sungkan-sungkan, jangan malu ya kan. Nanti di sini tulis nama kelompoknya. Kalian kelompok kalian membahas tentang apa, beri judul. Terus nanti dituliskan dulu kalian apa materinya tentang jenis-jenis kebutuhan menurut ada berapa? Nah, ditulis ada 2. Yang pertama menurut apa? Menurut kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu apa ya? Di sini ya sama spidol ditulis. Setelah ditulis nanti contoh-contohnya itu ditempel. Yang kedua apa? Contoh-contohnya ditempel. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Nanti ditulis dulu nama kelompoknya, nama-namanya, judul materinya apa. Ini tentang apa? Jadi sebenarnya menurut intensitas atau kepentingannya ada berapa? Nomor 1 misalnya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Artinya tulis dulu. Terus dipilihnya nanti contoh-contoh dari kebutuhan primer. Nanti gambar-gambarnya ditempel. Nah, ya jadi dibagi-bagi tugasnya. Ada yang menggunting, ada yang menulis ya. Guntingnya cuma 1 ya. Kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa manusia ya. Contohnya beribadah, mengaji, berekreasi. Ya, kalau jasmani itu berhubungan dengan badan manusia ya, yang tidak perlu yang tidak lakukan. Kalau rohani itu berhubungan dengan jiwa seseorang. Udah ya, udah beres semuanya ya, udah? Udah, ya silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ayo. Kelompok yang lainnya agar menyimak temannya. Ayo. Ini jadi ibu pada silakan. Salam dulu. Jangan ketawa. Ayo perhatikan, udah beres semuanya, tinggal mempresentasikannya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kata saya, nama sayang saya, jadi perkenalkan saya Nursifa, saya Putri, saya Syukri, saya Fadla. Ya. Kami dari kelompok 1 akan menentukan tentang macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Ya, yang termasuk contohnya coba, yang termasuk gambar dari kebutuhan primer ini ada apa aja? Silakan sebutkan. Ada makan, Ya. minum, Ya, baju, rumah, ya makanan, minuman, rumah dan baju. Ya, yang kebutuhan sekunder? Ya. radio, Ya, yang kebutuhan tersier? HP, Ya. perhiasan, Ya, berarti sudah ya, udah cukup. Sekian. biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Ya. Bagus sekali, ada pantun-pantunnya. Kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan yang bersifat dan kekuatan pada badan kehidupan. Kebutuhan ini bersifat materi, contohnya masukan dari antara lain. Kebutuhan akan makan, kebutuhan ini lingkungan, kesehatan dan olahraga. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang disarankan untuk kesenangan jiwa manusia. Apabila kebutuhan ini dipenuhi, akan merasa puas, aman dan tenang. Contoh kebutuhan rohani antara lain akan rekreasi, agama, nafsu, kehidupan dan pendidikan. Ya, coba gambar contohnya. Bukan, ya gambar aja yang kebutuhan jasmani, yang berhubungan dengan badan. Kebutuhan jasmani yaitu makan, Ya. olahraga, obat, baju, sepatu, dan air mineral. Ya, untuk kalau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspresi. Karena tinggi ekspektasi membuat sakit hati. Perkenalkan saya juga. Orang yang kehausan dan ini harus segera dipenuhi karena orang yang kehausan bisa mati kehausan. Ya, contohnya untuk kebutuhan sekarang contohnya apa aja? Ya, dan juga obat-obatan lagi ya. Sakit. Ya, tiga. Satu, untuk huruf B, dua, untuk huruf N, tiga, untuk huruf S, satu, dua, tiga, untuk IPS. IPS. Untuk evaluasi pembelajaran hari ini adalah kita belajar tentang arti kebutuhan dan keinginan. Kita jadi sekarang sudah paham, sudah tahu apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Mana dulu yang harus didahulukan? Adalah kebutuhan dulu ya. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus segera dipenuhi. Apabila ditunda akan berakibat fatal terhadap kehidupan manusia. Kalau keinginan adalah segala sesuatu yang boleh ditunda, ya. Nah, dan macam-macam jenis kebutuhan itu ada 4. Yang pertama, coba lihat kalian. Yang pertama adalah macam-macam kebutuhan menurut intensitas atau kepentingannya terbagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier.
Dan selanjutnya macam-macam kebutuhan menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Ya. Dan yang ketiga macam-macam kebutuhan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang atau kebutuhan yang mendesak, dan yang kedua ada kebutuhan individu. Ya. Salah Ibu. Apa? Kebutuhan apa yang kedua? Kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan yang akan datang. Dan yang ketiga macam-macam kebutuhan berdasarkan subjeknya. Menurut macam-macam kebutuhan menurut subjeknya terbagi menjadi dua. Ada kebutuhan individu dan ada kebutuhan kelompok. Ya, jadi kalian sudah tahu akan skala prioritas kalian. Mana kebutuhan mana yang harus didahulukan. Yang penting dulu kebutuhan primer, ada makanan, pakaian, minuman. Ya, kalau ada kebutuhan yang bisa ditangguhkan atau kebutuhan masa yang akan datang. Nah, sekarang Ibu akan quiz dulu ya. Kita games dulu untuk kalian per kelompok atau kita baca aja bersama-sama ya. Nomor 1, coba. Segala sesuatu yang mutlak harus dipenuhi untuk pelaksanaan hidup adalah A. Lingkungan, B. Kebutuhan, C. Material, D. Perlengkapan. Menurut kalian nomor 1 isinya apa? B. Kebutuhan. Ya betul. Ya, coba sekarang yang nomor 2. Ayo kita sama-sama membacanya. Kebutuhan yang harus segera dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya disebut kebutuhan A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Eksekutif. Ya, betul. Apa jawabannya? A. Primer. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Nomor 3. Nah, berarti kesimpulannya ya untuk pelajaran hari ini yaitu kita sudah bisa membedakan arti dari kebutuhan dan keinginan. Ya, kalau kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi saat itu juga. Kalau keinginan adalah yang bersifat tambahan dan bisa ditangguhkan. Berarti kalau bisa ditangguhkan, kita bisa untuk menabung dulu ya. Berarti Ibu sarankan untuk kalian generasi muda agar kalian rajin menabung ya. Tidak ada salahnya kalau kalian itu selalu merencanakan kehidupan di masa yang akan datang. Ya, di sini ada yang suka menabung? Ada? Ya. Bagus ya, kalian dari sekarang sudah mulai untuk menabung. Biar kalau misalnya ada keinginan untuk beli sesuatu itu, kalian sudah biasa menyisihkan uang dari uang jajan. Nah, nanti kalian kalau sudah dibiasakan bisa mengatur, nanti terbiasa setelah kalian dewasa juga kalian bisa untuk menabung. Nah, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian. Ibu senang sekali pembelajaran hari ini. Kalian sudah semangat, sudah antusias, sudah mengerjakan LKPD dan juga tugas kelompok dengan sangat baik ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian beres-bereskan dulu perlengkapannya. Ayo, nanti kalau ada sampah dibuang dulu ya. Dah ya, udah rapi. Coba untuk ketua muridnya kakaknya untuk membaca doa. Masing-masing guru puluhan hari
tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian, anak-anak sudah belajar dengan baik pada hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi